Seperti melangkah ke depan, hidup harus terus maju, terus berubah ke arah yang lebih baik, terus bermetamorfosis ke arah sempurna. Bea Cukai terus berbenah dari segala sisi, terutama di era industri 4.0 yang menuntut bea cukai untuk antisipatif dengan perubahan proses bisnis dari segala lini yang memungkinkan inovasi disruptif terjadi. Membuat bea cukai memfokuskan pemanfaatan teknologi terkini dalam mengembangkan proses bisnisnya dengan memperkenalkan CESA 4.0. Baik, bicara tentang CESA 4.0 adalah sebuah pembaruan sistem yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam rangka menjawab tantangan revolusi industri 4.0 berbasis smart custom yang memungkinkan sistem bea cukai bisa berkolaborasi dengan apa saja di revolusi 4.0. Tapi apakah hanya terkait dengan revolusi industri 4.0 saja? Tidak. Karena memang kebetulan CESA 4.0 ini adalah pembaruan sistem yang keempat yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Tahap pertama, dulu kita mengenal sistem CFRS, dan kemudian tahap kedua, kita sudah mulai terintegrasi dengan pembayaran perbankan yang dulu kita sebut dengan aplikasi Apexim dengan menggunakan data disket dan kemudian API interface. Kemudian yang ketiga, seperti yang sudah kita gunakan sekarang, yaitu CESA. Dan yang keempat, sekarang sedang kita kembangkan dan kita implementasikan, yaitu CESA 4.0. Oh iya, baik. Fitur pada CESA 4.0 salah satunya dari sisi pengguna jasa. Dari sisi pengguna jasa ada portal CESA 4.0. Di portal CESA 4.0 itu merupakan sebuah portal di mana sudah menggabungkan ketiga proses bisnis utama bea cukai, yaitu impor, ekspor, TPB, yang biasanya dipakai sebuah modul untuk masing-masing bisnis proses. Maka dengan portal CESA 4.0, pengguna jasa sudah bisa membuat dokumen kepabeanan dari impor, ekspor maupun TPB dalam satu portal yang sama. Apa keuntungannya untuk para pengguna jasa terhadap fitur ini? Fitur ini sudah terotomasi semuanya, database-nya sudah terintegrasi dari ketiga bisnis proses tersebut, sehingga pencarian kurs sudah otomatis, kemudian respon dan status sudah real time. Kalau menggunakan modul yang lama, kita biasanya untuk mengetahui status kita harus tarik data by klik gitu ya. Tapi sekarang di portal CESA 4.0, pengguna jasa sudah mengetahuinya real time tanpa melakukan tarik data. Nah, berbagai macam alert juga sudah diberikan di portal CESA 4.0 sehingga memudahkan pengguna jasa dalam mengisikan data-data yang dibutuhkan. Nah, dari sisi bea cukai pegawai, kita ada sebuah fitur yang paling menonjol, yaitu SCE, Smart Custom and Excise. Nah, Smart Custom and Excise ini beberapa fitur diantaranya ada CESA Search, semacam Google Search, sehingga kita mencari satu kata, maka semua kaitan data dengan kata itu terkait proses kepabeanan akan muncul. Kemudian ada profiling yang mencakup 360 derajat view dari profil data yang kita cari. Dari data perusahaan, profil kegiatan importasinya, bahkan dengan pelanggaran-pelanggarannya, semua sudah bisa kita lihat dari profil yang disediakan oleh CESA 4.0. Dan kemudian ada risk engine, case management, dan juga joint analysis untuk mempermudah hubungan kerjasama analisis antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak. Oke, CESA 4.0 sudah mulai diimplementasikan di bulan November ini. Tahap pertama sudah diimplementasikan di KPP-BC Merak dengan layanan bisnis proses di BC20 atau dokumen impor. Nah, untuk TPB dan ekspor masih belum kita implementasikan.
Tahap kedua, masih pada layanan impor kita lakukan di 4 kantor sekaligus, yaitu KPPBC Cikarang, Lampung, Teluk Bayur, dan Bengkulu. Proses mandatorinya untuk keempat kantor pada tahap kedua akan dilakukan pada tanggal 23 November 2020. Oh ya, baik. Tentang modul pengguna jasa yang sudah ada, baik impor, ekspor maupun TPB, ketika sudah implementasi C.S.A. 40 masih dapat digunakan. Bedanya, ketika sudah implementasi C.S.A. 40 secara mandatori di sebuah kantor, maka penggunaan modul impor, ekspor, dan TPB hanya sebatas untuk input data dan tidak bisa dilakukan pengiriman. Lalu bagaimana nanti fungsi dari modul itu? Fungsi modul itu tetap akan bisa digunakan setelah pengisian, maka data yang sudah terisi akan bisa ditransfer ke dalam flat file yang menunya sudah disediakan, dan kemudian bisa diupload di portal C.S.A. 40 untuk dikirimkan ke sistem Bea Cukai. Baik, implikasi C.S.A. 40 kepada pegawai Bea Cukai. Tentu dengan penerapan C.S.A. 40, harapannya jelas akan mempermudah kinerja dari petugas Bea dan Cukai. Banyak sekali yang bisa didapatkan kemudahan-kemudahan itu antara lain. Yang pertama untuk petugas PFPD misalkan. Di PFPD menu yang ada sudah bisa memberikan informasi yang sangat lengkap dengan berbagai macam suggestion yang diberikan oleh sistem kepada PFPD dalam memutus dokumen. Yang kedua, untuk penggunaan C.S.A. mobile-nya sudah bisa digunakan dari mana saja dengan gadget. Kemudian yang ketiga, misalkan lagi adalah bahwa sudah bisa meminimalisir pertemuan dengan pengguna jasa. Salah satunya pengiriman dokumen hard copy misalkan. Di C.S.A. 40 sudah mengadopsi pengiriman hard copy, dikirimkan soft copy-nya saja, langsung dari C.S.A. 40. Selain itu, yang manfaat lain lagi untuk Bea Cukai, yaitu karena dengan penggunaan teknologi Big Data Artificial Intelligence, maka data yang ada di dalam C.S.A. 40 sudah bisa diolah sedemikian rupa, di mana data yang dikolek sudah sangat berintegritas karena dengan performa dan sistem yang ada menjadikan data tidak ada duplikasi, redundant, dan seterusnya. Sehingga data betul-betul bisa dimanfaatkan untuk membuat kebijakan-kebijakan dengan target-target yang lebih terarah lagi. Dalam mewujudkan tantangan tersebut dan memenangkan persaingan global, C.S.A. 4.0 terus melakukan inovasi pelayanan yang tidak hanya mampu meningkatkan tugas dan fungsi DJBC, namun sekaligus memberikan kesempatan stakeholder untuk bersama-sama mengembangkan proses bisnis. Saya Ninda melaporkan dari Bea Cukai Cikarang.